ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala jalla wa ala ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن وأمن بما فيه ألبس والده تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوتكم الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati para ulama, para asatidz, para zu'ama wal ulama, para tamu undangan, para wali santri, hadirinul hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat Allah yang begitu banyak, begitu agung kepada kita. Dan nikmat Allah lebih besar lagi, lebih banyak lagi yang dicurahkan, dianugerahkan kepada kita, wabil khusus kepada para wali santri. Dan Allah mengatakan wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Karunia Allah begitu hebat, begitu besar, begitu agung kepada khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dianugerahkan kepada kita. Dari sisi kita, kami juga anak-anak kita telah beri Allah hidayah berupa digerakannya hati kita ingin mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran. Dan jurusan Al-Quran ini, menghafal Quran ini tidak dilihat dari sisi kepintaran, kejeniusan. Dan menghafal Quran ini bukanlah kalau mau dikatakan kewajiban, emang kewajiban, tapi sebenarnya bukan kewajiban, tapi adalah pilihan. Jadi ngapal Quran ini berupa pilihan. Dan yang memilih bukan masyarakat jelata, bukan manusia biasa. Bahkan yang memilih ini adalah Tuhan pencipta jagat raya. Allah katakan, "Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafayna min 'ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Qur'an ini, Alkitab ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri, pada saat ini seseorang hanya ingin menjadi kades saja itu butuh ratusan juta minimal, bahkan sampai miliaran, hanya sekedar ingin dipilih oleh rakyat jelata. Apalagi ingin menjadi DPR, MPR, baik kabupaten, apalagi provinsi di pusat. Itu minimal miliaran para ibu, para bapak. Hanya ingin dipilih oleh manusia, rakyat
yang kualitasnya beraneka ragam, heterogen. Maka kalau ingin menjadi kades saja butuh ratusan juta, ingin menjadi DPR, MPR butuh miliaran. Hanya ingin dipilih oleh manusia, rakyat jelata. Maka seharusnya secara logika, secara kias aula, ingin dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta jagat raya ini, agar kita dan anak-anak kita menjadi pemikul agama, pembawa agama, penghafal isi atau inti agama. Seharusnya lebih mahal lagi, bukan saja cuma jutaan. Seharusnya ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan lebih. Karena yang milih adalah langsung Allah Ta'ala. Dan Al-Quran merupakan inti dari agama. Dan anak kita menjadi manusia terbaik, baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi hadirin wal hadirat, daya upaya yang kita kerahkan, harta yang kita korbankan, waktu, pikiran, tenaga, jiwa, raga kita, semua kita korbankan untuk pendidikan anak kita. Itu terlalu murah, terlalu sedikit dengan keuntungan yang kita raih baik di dunia terutama di akhirat nanti. Orang terbaik di dunia ini, sepanjang sejarah dunia ini, gak ada manusia terbaik melebihi para nabi, para rasul. Dan di antara sekian ribu para nabi, para rasul itu, nabi kita adalah nabi terbaik. Nabi yang paling agung, paling mulia di dunia dan di akhirat. Beliau sebagai makhluk yang paling tinggi, paling mulia, paling suci mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Baik pelajar, apalagi pengajar, mereka sama-sama baiknya. Dan seseorang ini tidak akan mampu menjadi pengajar yang benar kecuali dengan cara belajar yang benar. Maka kita sebagai penyokong di belakang, sebagai orang tua yang menyuplai, yang mendorong, mentarhib, menjadi stimulus supaya anak-anak kita mau belajar Al-Quran, termasuk para guru yang berjuang, yang paling berjasa dalam masalah ini, termasuk anak-anak kita. Mudah-mudahan kita nanti digabungkan di dunia terutama di akhirat menjadi manusia terbaik, meskipun kita tidak ngapal, meskipun kita tidak hafal. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Dan ini merupakan wisuda pertama di sini setelah 5-6 tahun. Setelah berpikir panjang apakah mau adakan wisuda atau tidak, ya, dengan berbagai macam pertimbangan, saya secara pribadi dengan rekan-rekan tidak ingin memberatkan ini kepada para wali santri. Karena untuk acara gini butuh cuan, butuh biaya. Ya, semua pada tahu. Ya. Namun keinginan untuk memuliakan para penghafal Quran lebih besar ketimbang jadi payah uang yang harus kita keluarkan. Dan mudah-mudahan saya mohon minta doa dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini tiap tahun kita mengeluarkan para wisudan wisudawati insyaallah taala, insyaallah. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Dan ini acara ini kita niatkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan dalam riwayat Abu Daud mafhumnya, ya, min ijlalillahi ta'ala. Di antara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah ikramu bisyaibati al-muslim. Memuliakan orang muslim yang sudah tua renta bahkan berubah. Dan yang kedua adalah memuliakan hamilil Quran, para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang telah ibu bapak kerahkan
yang telah ibu bapak korbankan, yang telah diperjuangkan oleh para guru, oleh para panitia, termasuk kita semua yang hadir dan tidak hadir pada kesempatan ini, sehingga acara ini terrealisasi. Semoga perjuangan kita diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ini wisuda kecil-kecilan. Nanti insya Allah wisuda akbar dan wisuda yang paling hakiki nanti di akhirat, di padang mahsyar. Dan MC-nya bukan rekan teman saya Kang Budiman, nanti MC-nya malaikat mulia nanti. Dan yang hadirnya bukan orang cuma ratusan, nanti yang hadirnya seluruh makhluk. Termasuk para malaikat yang jumlahnya tak terhingga. Maka nanti MC-nya akan mengatakan, yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan nanti kepada para penghafal Al-Qur'an, Iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nanti kata MC-nya, nanti di akhirat di padang mahsyar, silakan para penghafal Al-Qur'an untuk naik ke podium. Setelah naik ke podium, silakan kalian baca Al-Quran yang selama di dunia kalian hafal, kalian baca, kalian murojaah ulang-ulang terus. Dan naiklah kalian, ya, derajat kalian nanti di surga. Dan bacalah secara tartil seperti kalian membacanya di dunia. Karena kedudukan kalian nanti di akhirat di surga sejauh mana hafal kalian, sejauh mana murojaah kalian, sejauh mana membaca kalian terhadap Al-Quran. Maka anak kita hafalannya semakin banyak, kedudukannya semakin tinggi. Semakin murojaahnya banyak, kedudukannya semakin tinggi. Dan kita sebagai orang tua, sebagai penyokong, kita berada derajatnya jauh di bawah. Namun Allah katakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kalau orang tua berada di atas, di surga paling tinggi, sedang anaknya di bawah, keluarganya di bawah, nanti Allah akan gabungkan dengan karunia-Nya, dengan rahmat Allah, sehingga kita yang di bawah akan naik ke atas. Begitupun anak kita. Kalau anak kita Allah anugerahkan dia mampu menghafal Quran dan mampu mengamalkan Al-Quran, maka mereka akan derajatnya begitu tinggi. Sedangkan Nabi mengatakan, anta wa maluka liwaladika, kamu dan hartamu milik orang tuamu. Mereka tidak akan menghafal Quran kecuali dengan dorongan kita, kecuali dengan jerih payah kita, kecuali dengan biaya kita, kecuali dengan usaha kita, pengorbanan kita. Maka kalau mereka mendapatkan derajat yang begitu tinggi, insya Allah kita lebih berhak untuk bergabung dengan mereka. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Dan Allah mengatakan, Nabi mengatakan kepada para penghafal Al-Quran, man qara'al Qur'ana wa amina bima fih ul bisawadiduhu tajan yaumal qiyamah bauhu ahsanu min da'i syamsi fi buyutikum at-tiyya. Barang siapa yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, lalu dia dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk mengamalkan isinya semampu dia, maka jangankan anaknya, orang tuanya saja yang tidak tahu menau, tidak pernah ngapal dan tidak pernah hafal, hanya menjadi pendorong, menjadi penyokong, hanya menjadi penyandang dana, orang tuanya saja nanti akan dipakaikan mahkota kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mahkotanya para raja, para ratu, bahkan lebih baik ketimbang itu. Yang cahaya mahkota yang dianugerahkan, disematkan di kepala orang tua yang anaknya ngapal Quran, itu lebih indah, lebih baik, lebih berharga, lebih bermanfaat ketimbang cahaya matahari yang ada di dunia ini. Bagaimana bayangan kita terhadap anak yang menghafalnya, yang berjuangnya, yang telah berkorbannya. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita semua, mudah-mudahan nanti di dunia, terutama di akhirat, digabungkan dengan para penghafal Al-Quran. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Akhiran, saya di sini sebagai orang tua
dari anak-anak, juga sebagai ya yang dituakan dari para guru, dari para panitia secara pribadi, mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ini bentuk perhatian dan penghormatan, penghargaan Bapak Ibu sekalian kepada anak-anak kita. Yang kedua, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami. Apalagi ini perdana ya. Dan nanti akan para bapak, para ibu sekalian, para tamu undangan akan mendapatkan kurang minuman, kurang makanan, kurang suguhan, kurang penghargaan, penghormatan, penerimaan dan lain sebagainya. Termasuk nanti acara pun ya, karena ini perdana, ikhwan akhwat digabungkan Pak. Mohon maaf sekali lagi ya sebesar-besarnya nanti kalau ada yang kurang berkenan di hati para bapak, para ibu ya. Dan insya Allah untuk ke depan ini berupa ya sebagai evaluasi kami nanti untuk ke depan, dan mudah-mudahan Allah beri kemampuan. Nanti kita pisahkan wisudawan nanti di sini atau di mana, wisudawati nanti di mana ya. Jadi insya Allah untuk ke depan kita pisahkan. Untuk hari ini, saat ini, kesempatan ini, karena ini perdana, pasti banyak kekurangan, kelemahan, dan banyak yang tidak sesuai dengan keinginan para bapak, para ibu sekalian. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian mungkin yang kami bisa sampaikan. Sekali lagi minta maaf atas kekurangan, kelemahan. Mudah-mudahan ibu bapak, hadirin wal hadirat ya memaklumi atas keterbatasan kami semua. Kami mohon doanya dari sekalian ya, mudah-mudahan pondok ini semakin diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak kita diberi kesabaran, diberi ketangguhan, diberi keistiqomahan di dalam mengemban amanah agama ini, dan mudah-mudahan mereka menjadi pejuang-pejuang agama untuk masa depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan membacakan matan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karangan Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahil aliyyil arfaqi وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. فهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. ونية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها ودرء القبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل
فافهم هداك الله ما يمل، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وسائل الأمور كالمقاصد وحكم بهذا الحكم للزوائد، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل ووقع، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا قل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فافهمه لي الرشد ما يضاف، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، ويفعل البعض من الأمور بشق فعل سائر المأمور، وكل ما نشا عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته، وكل شرط لازم للعابد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما، تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاهم، وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا، وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، والواسع الطبعي عن العصيان كالواسع الشرعي بلا نكران، والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام الشائع على النبي وصحبه والتابعين. شكرا جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المكرم المدير معهد تهفيد الزهرة الأستاذ أبو زاهد حفظه الله تعالى. Honorable Ustadz Dede Umaran hafizahullah ta'ala. Yang terhormat tamu undangan dari perwakilan pihak MUI. Al-Mukarramah Za'imatul Qaryah. Yang terhormat tamu undangan dari aparat kepolisian. Respectable all of teachers in Ma'had Tahfidz Az-Zahra. Al-Mukarram Sayyidul Haflah. Dan orang tua wali santri yang kami hormati, serta para wisudawan dan wisudawati yang kami banggakan. Kana al-lail la yakuna dunal qamar wa kana an-nahar la yakuna dunal syams wa kana salamuna la yakuna duna ijabatikum. Naqulu fi bidayati kalamuna bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah wal-kitabah lil-qira'ah wal-qira'ah lil-ma'rifah wal-ma'rifah lil-ibadati lillahi wahdahu la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. First of all, let's thank to Allah the Almighty, who has been giving us mercy and blessing, so we can attend in this place without any obstacle in this great location. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda umat Islam, Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. From the bad character to be good one. We want to speak in front of you all under the title Attention please. Life under the guidance of Holy Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Ialah petunjuk ke jalan yang lurus, obat penyejuk hati, begitupun penyubur keimanan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan membaca petunjuk Allah ialah Al-Quran. Ingatlah, dengan membaca petunjuk Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang artinya dengan membaca Al-Quran semua kegalauan dan kegundahan akan berganti menjadi kegembiraan dan kesenangan. Rasulullah said, Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Is it not that a people gather in one of the houses of Allah to read His book, study it among themselves, but there will descend upon them peace. Allah's grace cover them, angels surround them, and Allah praises them amidst the angels who are by their side. Imam Ahmad bin Hanbal said, every student of knowledge should strive to gain benefits from the knowledge of God, because knowledge will lead to Allah, and studying knowledge is the shortest way to face Him. أيها المستمعون الأحبة اعلموا أن القرآن نور ينير حياة الناس أجمعين وهو قائم بإدارة جميع وجوه الحياة الإنسانية فمن قال به صدق ومن عمل به فاز ومن حكم به عدل ومن اهتدى به وتظلل في ظلاله فقد هدي إلى صراط المستقيم. Islam telah membuktikan akan kecemerlangan Al-Madinah Al-Munawwarah di zaman Nabi dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai barometer negara. Oleh sebab itu kita harus berlandasan akan hal tersebut sehingga akan bermunculan manusia-manusia yang Qurani yang mampu beradaptasi dan tentunya berdialog dengan zaman tanpa meninggalkan identitas-identitas ketauhidan. Pendidikan karakter Qurani adalah usaha atau bimbingan yang dilakukan oleh orang tua, guru, begitupun orang dewasa untuk membangkitkan sifat-sifat kebaikan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan menyeimbangkan antara ilmu, iman, akhlak, begitupun amal dalam kepribadian anak. Ladies and gentlemen in one akidah, as Muslim we must read, study and implement the teaching of Al-Quran because it's the source of Allah's order and truth. Al-Quran is the best reading material to entertain our heart in time of sadness, to strengthen us when we feel weak, to show our gratitude when we are happy, and to heal us when we feel sick. Rasulullah has taught his people to treat these passages with the Quran such as read Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, and An-Nas. Qul huwallahu ahad. Say, He is the Almighty God. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Qul a'udzu birabbil falaq. Say, I take refuge in God who controls the dawn. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh. Qul a'udzu birabbin nas. Say, I seek refuge in the human God. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia. أيها الحاضرون الكرام ومن صور الإيمان بالله ممارسة محتوية القرآن والحديث كل وهذه ممارسة تسمى التقوى أي تنفيذ جميع أوامره واجتناب جميع نواهيه ويجب أن نعلم أطفالنا بفهم القرآن والسنة منذ صغارهم أي بتدابر آياته قراءته by reciting it, membacanya, mudarasatuh, studying it, mengkajinya, al-amalu bih, practicing it, mengamalkannya, wat tadrisu, teaching it.
dan mengajarkannya. Sehingga dengan mentadaburi Al-Quran dan Sunnah, maka diharapkan anak didik menjadi anak yang berkepribadian sebagaimana pribadi Rasulullah SAW, yakni pribadi Qurani. Pribadi yang menjadi penyelesai permasalahan, bukan penambah masalah. Pribadi yang hidup menghidupkan dalam perjalanan zaman. Pribadi yang mulia semulia Al-Quran. That's all from us. We do apologize from our mistake. Thanks very much for your nice attention. Undur maqala wala tandur man qala wala tansa man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'adiyah binti Mamat Rahmat Effendi, asal Agni Mutiasari binti Bapak Daud, asal Cijagong, lahir Bandung 2 Februari 2007, 7 juz. Selanjutnya, Wisudawati Salsa Surya Miniati binti Bapak Ganjar Firdaus, asal Kampung Sukatinggal, lahir Bandung 23 November 2010, 7 juz. Selanjutnya, Wisudawati Laisa Najwa binti Bapak Alip Tofan, asal Sukarame, lahir Bandung 15 Maret 2009, 7 juz. Selanjutnya,